Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Jalan-jalan legendaris ke warung kopi tinggi Taek Sun Ho di daerah Hayam Huruk, Jakarta. Warung kopi tinggi Taek Sun Ho adalah toko kopi tertua yang ada di Jakarta. Didirikan oleh Bapak Liao Taek Sun pada tahun 1878 di Jalan Hayam Huruk saat ini. Pernah mendapatkan gelar sebagai merek tertua di Indonesia pada tahun 2013 oleh majalah Businesswa. Sang pendiri Bapak Taek Sun Ho merupakan seorang imigran dari Cina Selatan yang menikah dengan wanita penduduk asli Indonesia. Dinamakan warung tinggi karena pada saat itu warung memiliki letak yang lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Warung tinggi pada awalnya merupakan toko kelontong dan warung nasi. Pada saat itu di Hayam Huruk banyak pedagang yang menjajakan biji kopi. Bapak Liao membeli dan membanggang biji kopi dengan penggorengan kecil dan menggunakan kayu bakar. Kemudian dijual ke tetangga atau orang terdekat saja dan juga disajikan atau dijual di warung nasinya. Ternyata banyak yang menyukai kopi tersebut, sehingga akhirnya beliau membuka toko kopi dengan merek dagang Taek Sun Ho. Kopi tubruk merupakan produk unggulan dan sudah ada sejak tahun 1878. Tubruk berasal dari kata tumbuk karena pada saat itu belum ada mesin penggiling biji kopi. Pada tahun 1929, warung kopi tinggi Taek Sun Ho menjadi toko pertama yang mengekspor kopi ke Belanda. Warung kopi tinggi juga mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Sempat tutup beberapa kali pada saat terjadi peperangan antara Jepang dan Belanda. Kemudian buka kembali dengan bertransformasi menjadi lebih modern. Sempat tutup kembali pada saat kerusuhan 1998. Warung kopi pintunya selalu tertutup, jadi petunjuknya hanya pelang kecil yang menunjukkan itu adalah warung kopi tinggi PD. Pembeli yang ingin membeli kopi secara eceran di warung kopi itu harus memencet bel dan baru dibukakan, tapi itu pun mereka hanya memesan dari depan saja dan tidak masuk ke dalam. Namun pada saat itu saya cukup beruntung diperbolehkan untuk masuk ke dalam toko dan melihat-lihat di dalamnya. Kopi yang dijual di warung kopi ini merupakan hasil racikan dari 200 jenis kopi dari seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Wamena, kemudian menghasilkan kopi bubuk dengan 9 jenis sebagaimana terlihat di video ini. Kopi luwak adalah kopi dengan harga yang tertinggi. Kopi Excellence adalah hasil racikan dari generasi keempat yang diluncurkan bertepatan dengan ulang tahun ke-137 warung kopi. Kopi jantan adalah kopi untuk vitalitas dan kopi betina adalah kopi yang digemari oleh kaum wanita karena aromanya yang wangi. Adapun bestseller dari kopi warung tinggi ini adalah kopi Rajabika. Karena bisnis yang semakin berkembang, maka pada saat generasi keempat yang mengelola, ia memindahkan pabrik ke Tangerang karena pabrik yang di Hayam Huruk tidak lagi memadai untuk produksi dalam jumlah besar. Warung tinggi melakukan ekspor ke Jepang, Belanda, Timur Tengah dan memperluas pula pasar lokalnya dengan masuk ke supermarket dan hotel. Untuk kebutuhan itu maka dipenuhi oleh pabrik yang di Tangerang. Sementara untuk penjualan retail baik melalui online shop atau datang langsung akan dilayani oleh warung kopi tinggi yang ada di Hayam Huruk. Dalam 1 bulan, warung kopi mampu menjual 25-30 ton kopi racikan. Di dalam lemari ini terdapat display dari kopi luwak. Kopi luwak harganya mencapai 4,5 juta rupiah per kilogramnya. Hal ini karena mereka hanya memberikan kopi luwak yang berkualitas dari luwak yang hidup liar di hutan.
Selain masih menggunakan mesin giling biji kopi yang sudah tua, warung tinggi ini juga masih menggunakan timbangan sejak zaman Belanda, sudah berusia 100 tahun lebih. Saat ini warung kopi tinggi sudah dipegang atau dikelola oleh generasi kelima. Sempat mempunyai kedai kopi di beberapa tempat seperti di Grand Indonesia, namun pada saat ini sudah tutup. Jadi mereka tidak ada bisnis kedai kopi lagi, tapi fokus pada penjualan kopi. Warung tinggi memiliki logo seorang wanita yang membawa bakul di atas kepalanya. Hal ini terinspirasi dari para penjajah biji kopi di tahun 1878 yang kebanyakan adalah wanita dengan membawa bakul berisi biji kopi di atas kepalanya. Pada tahun 1970-an, penerus dari warung kopi tinggi menempuh jalan yang berbeda. Salah seorang penerus tetap menjalankan warung kopi tinggi, dan salah seorang penerus lainnya membuka kedai kopi Bakul Coffee. Oleh karena itu, di video berikutnya kita akan jalan-jalan kuliner legendaris ke Bakul Coffee. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini, dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.